Halo, kembali lagi bersama saya Christopher Huang dan pada series kali ini khusus untuk Christopher on your request. Nah, Christopher Huang on your request ini adalah series di mana teman-teman bebas bertanya apapun mengenai kehidupan, bisnis ataupun karirnya teman-teman. Dan teman-teman bisa tanya langsung melalui komen di YouTube, melalui DM dari Instagram atau WhatsApp saya. Buat teman-teman yang punya WhatsApp, jadi silahkan bertanya kepada saya dan saya akan menjawab sebaik mungkin. Jadi kita langsung masuk ke pertanyaan yang saya dapat dari teman dekat saya, yaitu bagaimana supaya kita bisa berada dalam lingkungan yang membuat diri kita berkembang. Pertanyaan ini bagus sekali dan saya yakin banyak dari kita yang ingin berada dalam lingkungan yang positif supaya diri kita bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, secara simpel mungkin saya akan menjawab bagaimana supaya bisa berada dalam lingkungan yang positif ini. Kita harus berada dalam komunitas yang positif. Karena di dalam komunitas positif ini kita bisa belajar banyak banget hal. Saya pribadi juga bisa belajar public speaking, bisa belajar berempati di sana, bisa belajar bagaimana mengenali diri kita. Nah, di komunitas positif tersebut kita bisa belajar banyak banget hal dan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Bisa dari pebisnis, ataupun orang yang memiliki karir, ataupun orang yang ibu rumah tangga mungkin juga ada di komunitas tersebut untuk sama-sama belajar supaya bisa menjadi versi terbaiknya diri kita. Nah, yang kedua adalah kita bisa ikut datang ke sebuah seminar. Ketika datang ke sebuah seminar, kita bisa berkenalan dengan orang-orang. Minimal orang tersebut memiliki keinginan untuk belajar supaya dirinya berkembang. Nah, di dalam seminar saya sendiri kenal sekali banyak banget orang. Bisa dari yang satu kota maupun di luar kota. Karena di seminar itu kan rame banget ya. Kita bisa kenalan dengan orang-orang yang dari manapun, dari luar kota sekalipun, it's okay. Just be open karena kita harus mengenal orang banyak supaya kita bisa belajar pengalaman dari mereka. Oke, secara simpel mungkin teman-teman bisa lakukan dua hal ini, yaitu ikutin komunitas-komunitas positif dan ikut seminar supaya bisa kenalan dengan orang banyak dan tentunya orangnya yang ingin belajar. Namun ketika kita hadir di sebuah seminar dan komunitas, kita tidak bisa menjamin apakah orang di dalam lingkungan tersebut itu 100% positif. Nah, kembali lagi, kita harus melihat ke dalam diri kita. Karena ketika kita ingin berkembang, kembali lagi saya coba beri contoh mengenai rumah. Ketika kita memiliki rumah 3 tingkat saat ini, dan kita ingin menaikkan tingkatnya menjadi 5 tingkat, kita harus merubuhkan pondasinya dulu. Karena pondasi yang dibangun sebelumnya adalah pondasi untuk rumah tingkat 3. Nah, ketika kita mau menambah 2 lantai, bukan berarti kita bisa langsung menambah. Karena ketika pondasinya ini masih pondasi untuk 3 lantai, ini akan sangat berbahaya buat teman-teman langsung membangun 2 lantai di atasnya. Nah, yang harus kita lakukan apa? Kita harus merubuhkan kembali pondasinya ini. Kita bangun pondasi yang lebih kuat supaya kita bisa membangun 5 lantai di atas pondasi tersebut. Saat kita merubuhkan pondasi tersebut, pasti tidak nyaman ya teman-teman ya. Karena kita harus membangun kebiasaan dari awal, kita harus membiasakan diri supaya berpikir positif. Kita bentuk kebiasaan-kebiasaan yang mendukung kita untuk menjadi lebih positif. Kenapa kita perlu membangun kebiasaan-kebiasaan positif ini? Supaya ketika kita bertemu dengan orang lain, mungkin orang lain itu tidak sesuai dengan ekspektasinya kita ya. Kadang ekspektasi kita terhadap orang itu terlalu tinggi. Jadi setidaknya ketika kita menjadi pribadi yang positif dulu, kita bisa memberikan hal-hal yang positif supaya orang juga melihat diri kita juga berkualitas. Yang terakhir adalah kita harus memberikan value terhadap orang lain. Kita harus memberi. Jangan kita terima terus, tapi kita tidak memberi. Jadi kita memberikan hal-hal positif, kita memberikan masukan-masukan positif terhadap orang lain dan terhadap diri kita sendiri pastinya. Otomatis kebiasaan ini akan terus bertumbuh dan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi ingat, kembali lagi pada diri kita sendiri. Kita harus fokus untuk kembangkan diri kita sendiri dengan cara ya lebih open minded supaya kita bisa belajar dari siapapun, pengalaman siapapun, baik orang yang sukses ataupun orang yang gagal, kita bisa belajar dari mereka. Jika video ini bermanfaat, please support saya untuk subscribe YouTube channel ini supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten
Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan langsung di kolom komen atau melalui Instagram saya @christopherhuang G-nya 3, atau teman-teman juga yang punya WhatsApp saya bisa langsung hubungi saya juga. Oke, sampai jumpa di Christopher on Your Request selanjutnya.